Pemirsa Mashindo TV, selamat datang di reportasi perdana demografi untuk Mashindo TV. Reportasi ini akan membahas mengenai tempat-tempat yang lumayan sering dikunjungi di kota Saigon. Mengunjungi Saigon City belum lengkap rasanya tanpa mengunjungi bangunan kuno yang punya nilai sejarah tinggi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai kantor pos pusat Saigon atau Saigon Post Office Central. Kita mulai dari arsitektur luar. Saigon Post Office ini lokasinya tepat di jantung kota Saigon. Dia destinasi yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Alamat lengkapnya di Kongsa Paris Square. Dia dibangun pada tahun 1891, tepatnya pada zaman penjajahan Prancis di Vietnam. Dengan arsiteknya adalah Mr. Veledu and Paul Hawks. Arsitekturnya sendiri, dia ingin mencoba mencampurkan antara arsitektur Eropa dan Asia. Eropa tentu saja berhubungan dengan Prancis, dan Asia dia ingin mencoba mengambil arsitektur-arsitektur yang unik dari Kerajaan Champa. Nilai estetiknya lumayan tinggi untuk bangunan ini. Dia mempunyai detail yang lumayan konsisten dan simetris dari sisi kanan maupun sisi kirinya. Di muka gedung juga terdapat ukiran-ukiran yang merupakan tokoh-tokoh terkenal di Prancis yang juga kita kenal tentunya. Misalnya sebut saja Voltaire, Laplace, Arad, Mr. Edison, Morse, Ohm, dan juga Bell. Arsitekturnya tidak terlalu rumit, dia lumayan sederhana, seperti dibilang tadi. Campuran antara Eropa dan Asia, dia mencoba lumayan simple, mungkin dengan tambahan-tambahan arsitektur seperti kepala naga dan gambar ukiran-ukiran bunga. Dan yang lebih unik di sini adalah tentu saja gerbang utama yang berbentuk setengah lingkaran, itu yang menjadi utama, dan di tengahnya terdapat jam yang sangat besar yang masih berfungsi baik sampai sekarang. Mungkin untuk lebih baiknya mengenai kantor pos ini, kita mencoba untuk melihat ke dalam kantor pos itu sendiri. Ya, kita akan mencoba untuk masuk ke dalam kantor pos untuk melihat apa yang terdapat di dalamnya. Nah, kantor pos ini bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga masih berfungsi dengan baik untuk aktivitas perposan di Vietnam. Kita lihat di sini ada gambar peta, judulnya Ligne Telegraphique du Sud-Vietnam et du Cambodge. Dia menggambarkan jalur telegraf pada awal abad ke-20 di Vietnam bagian selatan dan Kamboja. Kita lihat di sini juga loket kantor pos yang begitu banyak, ada sekitar 37 loket yang tersedia di kantor pos ini. Jadi ini benar-benar menggambarkan bahwa kantor pos ini masih berfungsi dengan baik untuk melayani aktivitas perposan masyarakat Vietnam. Dan kita lihat di sini bukan hanya kantor aktivitas perposan oleh PT Pos Vietnam, tetapi juga layanan-layanan asing seperti FedEx, DHL, dan Western Union. Kita lihat di sini aktivitas kantor pos masih berjalan dengan lumayan sibuk walaupun hari ini hari Sabtu. Dan tentu saja karena ini adalah tempat wisata, kantor pos ini mencoba untuk melayani keinginan wisatawan dalam bentuk souvenir-souvenir yang dijual. Pada umumnya kantor pos dia tentu saja menjual souvenir yang berhubungan dengan perposan seperti kartu pos, perangko, dan lain sebagainya. Tetapi mulai tahun lalu, menurut informasi yang kita dapatkan, mereka ingin mengembangkan bisnisnya dan juga ingin melayani wisatawan dengan lebih baik. Jadi mereka mengembangkan souvenir-souvenir yang dijual, bukan hanya pernak-pernik perposan, tetapi juga hal-hal lain, misalnya ukiran, patung, kerajinan-kerajinan Vietnam, miniatur-miniatur, transportasi khas Vietnam seperti becak dan gerobak yang biasa dipergunakan masyarakat setempat. Satu hal yang menarik di sini, kalau Anda datang setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5, ada seorang karyawan yang sangat senior, namanya Mr. Dung Van Ngo, dia usianya 77 tahun, sudah bekerja di kantor pos ini selama 60 tahun. Dan tugas dia adalah menerjemahkan surat-surat ke bahasa Inggris dan Vietnam
jika dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dan dia sangat baik sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila terdapat pertanyaan dari para wisatawan. Dan dia karena sudah sangat berpengalaman sekali selama 60 tahun, jadi dia sangat berpengalaman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan dia disebut juga living soul of the building. Jadi Mr. Deng ini sangat terkenal di kalangan bisnis turisme di Vietnam. Jadi itulah pemirsa Mashindo TV, deskripsi singkat yang bisa kami berikan untuk reportasi demografi pertama perdana kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada reportase-reportase selanjutnya. Semoga deskripsi singkat bisa memotivasi pemirsa sekalian untuk lebih banyak mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Sekian dari kami, reporter Putu Yudana, kameramen Sugeng Endar Siwi melaporkan dari Saigon City, Vietnam.